Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang relasi orang tua dan anak di hari tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita perhatikan hubungan orang tua, khususnya yang sudah lanjut usia dengan anaknya, itu ada yang baik, artinya ya harmonis, kelihatan akrab dan sebagainya. Tapi kurang juga yang hubungannya tidak baik gitu Pak Paul ya. Bahkan kadang-kadang bermusuhan dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Paul bisa terjadi? Hubungan orang tua anak sudah tentu berawal sejak si anak masih kecil. Jadi hubungan orang tua anak itu dapat saya lukiskan seperti tumpukan bata yang nanti membentuk sebuah dinding. Jadi kita mesti menaruh satu batu di atas batu yang lain. Nah, memang terpenting adalah masa-masa kecil itu. Dan kalau pada masa awalnya relasi orang tua anak itu baik, lebih besar kemungkinan di masa yang selanjutnya relasi orang tua anak juga baik. Namun tidak selalu demikian. Ada kalanya misalnya di hari-hari atau di masa-masa anak-anak kecil orang tua dan anak relasinya baik. Kemudian memasuki masa remaja mulai terjadilah pergolakan sehingga relasi merenggang. Nah, dalam masa pergolakan itu, misalkanlah ya, orang tua melakukan hal-hal yang menyakiti hati si anak. Si anak akhirnya terluka dan membawa luka itu sampai agak tua. Atau, memasuki usia dewasa, orang tua kecewa berat. Karena anak, misalkan, memilih pasangan yang berkebalikan dari yang diharapkan oleh orang tua. Sehingga relasi orang tua dan anak merenggang kembali. Nah, pada akhirnya, relasi tua itu sangat dipengaruhi oleh relasi sebelumnya. Jadi jikalau pada masa sebelumnya orang tua memasuki masa tua, relasinya dengan anak itu baik, lebih besar kemungkinan di masa tua itu relasinya dengan si anak tetap akan baik. Tapi kalau masa sebelumnya itu buruk, maka masa-masa tua itu dapat dipastikan relasi orang tua dengan anaknya juga akan tetap buruk. Ya, kadang-kadang yang sering terjadi justru setelah pernikahan, Pak Paul. Nah, banyak yang mengatakan ini faktor dari istri. Gitu. Kalau anaknya ini laki gitu ya. Sehingga hubungan anak laki ini dengan orang tuanya menjadi buruk gitu, Pak Paul. Karena pengaruh istrinya itu. Itu apa memang betul seperti itu, Pak Paul? Sudah tentu dengan hadirnya orang lain dalam keluarga kita, maka akan terjadi perubahan relasi. Tidak bisa tidak. Ya, sebab si anak sekarang harus membagi dirinya kepada pasangan dan kepada orang tuanya. Dan kita pun sekarang tidak lagi mempunyai hak atau jangkauan yang sama terhadap anak-anak kita. Begitu mereka sudah berkeluarga, mereka mempunyai kehidupan yang terpisah dari kehidupan kita. Dan kita mesti menghormatinya. Ada kalanya orang tua dan anak tidak bisa ya menyesuaikan diri dengan baik pada masa-masa ini. Akibatnya, relasi menjadi buruk. Tapi seringkali orang tua mengambil gampangnya. Dengan mudah menyalahkan menantunya. Memang ya sudah tentu ada kasus-kasus di mana ini disebabkan oleh menantunya. Yang terlalu menguasai si anak, memberi pengaruh yang buruk kepada si anak, itu pun ya terjadi. Tapi saya kira sebelum menyalahkan menantu, kita mesti juga menyadari bahwa mungkin ini adalah bagian dari penyesuaian yang kita dan anak kita harus lakukan. Nah, kalau kita bisa akhirnya menghormati batas masing-masing, nah besar kemungkinan kita akan memasuki hari tua dengan baik serta mempunyai relasi yang sehat dengan anak-anak kita. Iya, sebagai anak itu seringkali mengharapkan orang tuanya itu ideal gitu Pak Paul. Nah ini ya karena ideal itu biasanya tidak terpenuhi dan ini mengganggu hubungan orang tua dan anak gitu. Itu sebabnya di hari tua, kita sebagai anak-anak mesti menerima orang tua apa adanya. Ada kalanya kita ini nih
tidak suka ya, kita nggak bisa menerima bagian tertentu dari hidup orang tua kita. Dan kita masih terus mencoba mengubahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pertengkaran. Orang tua merasa, oh kamu sekarang mentang-mentang sudah dewasa, sudah jaya. Kami sekarang sudah tua, renta, tidak punya apa-apa lagi. Nah, kalian sekarang kurang ngajar kepada kami. Orang tua memang peka dengan sikap-sikap anak. Dan di antara semua sikap anak atau sikap orang yang lebih muda, yang orang tua itu paling peka adalah sikap yang dianggap orang tua kurang ajar. Ini memang seringkali menimbulkan masalah, sebab belum tentu si anak atau yang pihak yang lebih muda itu kurang ajar, belum tentu. Bisa jadi si anak hanyalah mengutarakan pendapat atau isi hatinya. Tapi orang tua langsung mengecap kurang ajar. Mengapa demikian? Karena pada masa tua, kita tidak lagi merasa berguna, berharga, dibutuhkan. Kita merasa sudah tersingkirkan dari kehidupan ini. Tapi kita masih ingin diikutsertakan di dalam kancah kehidupan. Waktu kita melihat orang kok rasanya kok berani kepada kita. Tidak lagi sungkan, tidak lagi mempunyai sikap hormat. Atau berbeda lah terhadap kita. Biasanya kalau kita sudah tua, kita akan sangat peka dengan hal seperti ini. Dan langsung melabelkannya kurang ajar. Nah, maka kalau orang tua kita memang mempunyai sikap-sikap yang tidak lagi kita inginkan dan kita ingin mengubahnya, berhati-hati. Di masa tua, orang tua cenderung sensitif daripada mencoba mengubah-ubah dan akhirnya mengobarkan api pertengkaran di antara kita. Ya sudah, diam saja, ya terima saja. Ya, dari situ seringkali memang orang tua, dari pihak orang tua itu menuntut kepada anaknya. Dia merasa sudah banyak berjasa kepada anaknya dan sekarang mengharapkan anaknya itu balas jasa. Tetapi ini bukan lagi dalam bentuk permintaan, tapi tuntutan, Pak Pol. Seringkali itu terjadi pula, Pak Gunawan. Jadi, di hari tua, seolah-olah orang tua itu tuh ingin menguji, Pak Gunawan. Menguji berapa besar cinta anak kepadanya, berapa besar pengorbanan anak untuknya. Jadi, seringkali menuntut memang yang melebihi batas yang biasa dia minta ya sebelumnya. Saya kira ya ada unsur itu mau menguji. Waktu anak memberikannya, wah dia senang, berarti anak masih sayang kepadanya. Nah ini yang mesti kita sadari sebagai anak. Bahwa di hari tua, orang tua memang membutuhkan lebih banyak bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang nyata. Bahwa anak-anak mengasihi dan tetap memperhatikan serta menghormati mereka. Kalau mereka menangkap kok enggak lagi seperti dulu, wah mereka akan peka sekali. Nah tapi di sini saya perlu ingatkan satu hal, Pak Gunawan. Corak relasi anak orang tua sangat ditentukan oleh corak relasi mereka di fase-fase sebelumnya. Jadi kalau di hari yang, maksudnya di masa yang lebih muda, orang tua itu tuh terlalu otoriter. Berbicara searah, tidak memberikan kesempatan kepada anak mengutarakan pendapatnya. Biasanya corak ini akan dipertahankan sampai hari tua. Nah bisa jadi si anak tidak terima. Dari dulu pun tidak terima. Tapi karena dulu ya dia masih lebih muda dan masih bergantung pada orang tua, dia diam saja. Sekarang di hari tua, nah, orang tuanya bicara otoriter, tidak memberi kesempatan kepada dia berbicara. Apa yang dia akan lakukan? Mudah sekali. Dia berhenti mengunjungi orang tuanya. Dia hanya akan datang mungkin setahun sekali. Nah, ini yang juga sering terjadi di hari tua. Maka, ya, seperti kita pernah bahas di dalam acara yang sebelumnya, penting sekali ya, kita ini sebagai orang tua memang mempersiapkan, menjaga relasi di awal-awalnya juga. Karena kalau tidak, kita akan menuai buah-buah perbuatan kita di hari tua. Sebabnya mungkin Pak Gunawan juga pernah lihat orang tua yang kesepian di hari tua, Pak Gunawan. Tidak ada anak-anak yang mau dekat dengannya. Kenapa? Sebab yaitu dia corak relasi dengan anak dari dulu sudah bermasalah. Di hari tua, anak-anak mengambil sikap menjauh dari orang tuanya. Ya, tapi memang sekarang tuntutannya kan lebih banyak. Anak itu kalau sudah menikah khususnya atau paling tidak sudah bekerja, itu memisahkan diri atau keluar dari rumah orang tuanya, Pak Pol ya. Dibandingkan dulu masih sering kali kumpul atau paling tidak sehalaman gitu, walaupun
Dalam satu halaman beberapa rumah ada di sana. Nah ini mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tua atau tidak? Sebetulnya seharusnya tidak, Pak Gunawan. Meskipun jarak berjauhan, tapi kalau relasi itu baik, anak akan sering-seringnya mengontak orang tua. Kalau misalkan bisa datang ya datang, mengunjungi. Jadi anak-anak pun ya menantikan kesempatan bisa bersama-sama. Atau membawa cucu ya melihat kakek nenek. Namun kalau relasi itu tidak baik, meskipun tinggal di satu kota atau tinggal di satu daerah, tetap si anak-anak tidak mau mendekati orang tuanya. Maka ya sekali lagi di sini kita bisa melihat apa yang kita tabur akhirnya kita tuai. Maka penting sekali di masa-masa sebelum kita tua, kita mempunyai relasi yang lebih baik dengan anak-anak kita. Iya. Apakah ada faktor lain, Pak Pol, yang harus diperhatikan untuk membina relasi yang baik antara orang tua dan anak ini? Baik orang tua maupun anak mesti menyadari satu hal yang lain, yaitu di hari tua, kita ini kalau sudah tua cenderung kembali menjadi seperti anak-anak. Mengapa begini? Karena kita sekarang dibatasi oleh keterbatasan atau kelemahan fisik. Seperti seorang anak, jadi kita harus bergantung pada orang lain. Misalnya, meminta waktu anak untuk menghantar kita pergi, meminta kesediaan menantu mungkin untuk menolong kita melakukan sesuatu. Nah, di sini juga akhirnya ya orang tua harus bergantung pada kerelaan. Bukan saja ada atau tidak ada waktu ya, tapi kerelaan. Anak atau menantunya rela tidak, bersedia tidak, ingin tidak membantunya. Nah, jika relasi dengan anak tidak akrab, dapat dimengerti ya bahwa di masa tua ini, relasi orang tua anak akan menjadi canggung. Mengapa canggung? Karena dia tidak terbiasa meminta bantuan anak. Atau di masa-masa sebelumnya dia tahu kok. Kalau dia meminta bantuan, anaknya tidak mau. Karena relasi dengan orang tua tidak baik. Nah, jadi inilah corak relasinya. Kalau misalkan di masa sebelumnya sudah ada masalah seperti itu. Saya usulkan kalau ini memang yang terjadi, orang tua berinisiatif mengakui masalah ini. Misalkan orang tua berkata, memang di masa lampau kami kurang memberikan perhatian kepadamu, kami bersikap begini begitu kepadamu, kami minta maaf. Jadi sebaiknya orang tua juga berani mengakui kesalahannya. Jangan orang tua berkata, enggak, dia yang harus berinisiatif dulu, dia yang lebih muda, dia yang anak. Di mata Tuhan tidak ada tua, tidak ada muda. Kesempatan berbuat benar itu diwajibkan baik kepada yang muda maupun kepada yang tua. Tidak berarti kalau kita tua, maka kita sudah tidak lagi diharuskan berbuat hal yang benar atau melakukan perintah Tuhan. Tetap sama. Jadi kalau kita tahu kita salah, jangan ragu untuk meminta maaf kepada anak-anak. Ya, memang ini suatu kesombongan orang tua, Pak Pol. Jadi alih-alih dia minta maaf, itu biasanya malah mencari orang lain untuk menolong dia, gitu. Kalau tadi Pak Pol katakan, kalau saya minta tolong anak saya itu sudah pasti tidak ditanggapi kok, gitu. Nah, karena sudah tahu tidak ditanggapi, dia minta orang lain untuk menolong dia dan mendapat tanggapan yang baik, gitu Pak Pol. Tapi akibatnya hubungan anak orang tua ini menjadi lebih jelek lagi, gitu. Karena anak merasa, loh saya ini masih ada loh. Masih di sekota dan sebagainya kok tidak minta tolong saya. Tapi orang tua, ini bagaimana Pak Pol? Dan si anak mungkin merasa dipermalukan Pak Gunawan. Iya. Kamu kok bukan minta kamu kok enggak meminta kami, tapi meminta orang lain. Benar-benar mencoreng ya wajah kami di depan orang-orang. Atau ya masalah yang muncul misalnya orang tua membicarakan tentang anak-anaknya di depan teman-temannya di gereja. Atau membicarakan menantunya. Wah, menantu saya begini, begitu, begini, begitu. Maka diperlukan hikmat. Diperlukan hikmat dari dua belah pihak. Orang tua maupun anak. Jangan sampai orang tua pun di masa tua itu tuh nggak berhikmat. Akhirnya mengeluh ke sana ke sini tentang anaknya atau tentang menantunya. Akhirnya anak benar-benar bersikap tidak mau tahu. Sebab daripada dibicarakan, dipermalukan, digunjing-gunjingkan, ya udah. Kamu anggap kami seperti ini, ya udah memang kami seperti ini. Akhirnya tambah renggang. Jadi mesti ada ya hikmat di dalam mengatur relasi ini. Orang tua pun kalau misalkan
Tadi saya sudah singgung, mengakui ada kesalahan di pihaknya di masa lampau. Jangan sungkan, jangan tinggi hati untuk mengakui kesalahan itu. Sebaliknya anak juga, mengertilah bahwa memang orang tua kita tidak sempurna. Memang ada hal-hal tentang dirinya yang tidak kita sukai, ada kelemahan-kelemahannya yang sukar kita toleransi. Tapi ya dia orang tua kita, dan sekarang dia membutuhkan bantuan kita. Ya udah, kita bantu sedapat-dapatnya. Demi Tuhan yang telah memanggil kita ya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi lakukan tugas kita. Jangan pikirkan orang tua kita seperti apa dulu dan sebagainya. Oh tidak, ya sudah. Kita bisa lakukan apa, kita lakukan. Demi Tuhan Yesus yang juga telah memberi contoh bagaimana berkorban dalam hidup ini. Iya, kalau orang tua itu punya beberapa anak, memang biasanya itu orang tua akan dekat dengan salah satu atau dua anak daripada yang lainnya, Pak Bos. Nah, yang lainnya ini merasa kurang diperhatikan juga gitu. Padahal hubungan itu kan enggak selamanya sama gitu. Ini berpengaruh juga enggak? Seringkali berpengaruh, Pak Gunawan. Jadi di hari tua itu kalau orang tua memang dekat dengan satu, nggak dekat dengan yang lainnya, biasanya nanti itu akan menimbulkan pengkubuan dalam rumah tangga itu. Jadi nanti akan ada 2-3 anak yang berkumpul menjadi satu. Sedangkan ada 1-2 anak berkumpul menjadi satu. Jadi rumah tangga itu akhirnya terbelah. Kalau ada apa-apa, kubu yang satu berkata, ini urusan kamu. Kamu yang dekat dengan papa mama, kamu yang urus semuanya. Nah, ini seringkali terjadi. Tapi saya juga tahu kadang-kadang ini juga terjadi, yaitu di masa orang tua masih hidup, anak-anak tidak begitu mau dekat. Karena memang tidak suka dekat-dekat. Tapi begitu orang tua mati dan ada warisan, semua langsung berkumpul dan berkata, bagi rata. Jadi kadang-kadang ya memang kita ini nih, hidup ini nih tidak ya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lebih menuruti keinginan daging. Kita tidak suka, kita marah, kita tidak mau dekat-dekat. Tapi begitu sudah meninggal, hartanya ada, kita mau hartanya. Itu kan bukan sikap Kristiani, bukan sikap yang Tuhan kehendaki dari anak-anaknya. Justru di masa orang tua masih hidup, kita masih bisa membantunya, bantulah. Jangan mengingat-ingat masalah yang lampau. Dan tentang harta warisan, jangan terlalu dipusingkan juga ya. Kalau memang bisa dibagi, dibagi. Tapi kalau ada yang lebih butuh, berikanlah kepada yang lebih butuh. Kenapa kita mesti merebutkan hal seperti itu? Ya, Bapak, kalau seandainya hubungan orang tua dan anak itu memang terbina baik sejak awal, apakah pada masa orang tua ini memasuki usia lanjut, itu bisa dijamin bahwa hubungan mereka tetap tidak ada masalah gitu? Saya kira tidak, karena kehidupan ini memang selalu ya dinamis ya, akan ada hal-hal yang baru. Misalkan deh ya, relasi orang tua anak itu sebetulnya baik. Nah, di hari tua, ada kemungkinan orang tua itu sendiri karena sayang anak dan baik, tidak mau mengganggu menantunya dan sebagainya, justru merasa dia telah menjadi beban buat anaknya. Merasa bersalah meminta sesuatu kepada anaknya. Akhirnya diam-diam, tidak mau memberitahu apa-apa. Kenapa? Ya takut membebani, merasa bersalah kalau nanti menyusahkan anak. Nah di sini diperlukan ya dari dua belah pihak kesensitifan. Anak juga sensitif, mencoba melihat apa tuh yang kira-kira dibutuhkan oleh orang tua. Orang tua pun sensitif, tidak sembarangan memberi beban tambahan kepada anak. Nah, di dalam jiwa pengertian seperti ini, meskipun harus ada penyesuaian yang dilakukan, banyak hal yang dapat dikerjakan bersama. Orang tua jangan akhirnya merasa bersalah kalau dia harus meminta bantuan anak. Memang itulah yang terjadi. Dia sudah tua, dia sudah terbatas, dan dia harus meminta bantuan anak. Jangan sungkan meminta bantuan anak. Kenapa? Sebab waktu orang tua berani meminta bantuan, si anak pun nanti juga akan lebih bebas ya memberikan bantuan itu. Dan tidak merasa, wah kok begini aja papa mama nggak mau minta. Akhirnya jadi repot seperti ini. Nah, biasakanlah saja di sebuah keterbukaan. Kalau mempunyai kebutuhan, ya jangan sungkan untuk meminta kepada anak. Tapi mungkin memang perlu dibicarakan ya antara anak-anak itu sendiri. Mereka punya kesepakatan gitu Pak Boleh. Bagaimana caranya bisa menyenangkan orang tua pada
usia yang lanjut itu Pak Bos? Idealnya itu Pak Gunawan. Sebab kalau tidak juga ini bisa terjadi, yaitu muncul keiri hatian. Ya, kamu kok nggak pernah mau bantu. Selalu saya saja yang harus antar jemput orang tua ke rumah sakit. Kamu sama sekali tidak mau tahu. Nah, lebih baik anak-anak duduk bersama dan membicarakan pembagian tugas. Untuk menghindari keiri hatian dan juga supaya orang tua melihat bahwa anak-anak semua bersama ya mengasihi mereka, dan ini akan sangat membahagiakan orang tua pula. Ya memang bukan cuma pada waktu mau bagi warisan mereka itu berkumpul, tetapi sebenarnya untuk pembagian ya pelayanan ini loh Pak Pol, ini yang penting dibicarakan ini Pak. Saya suka dengan istilah yang Pak Gunawan gunakan, yaitu pelayanan ya. Memang ini adalah sebuah pelayanan. Sebab ini pelayanan kepada orang yang memang terbatas, yang lebih lemah daripada kita. Di hari penghakiman, Tuhan akan menanyakan kepada kita, kenapa kita tidak memberikan baju kepada orang yang tidak mempunyai baju, memberi makan kepada orang yang kelaparan, mengunjungi orang yang dipenjara. Dan kata lain, kenapa tidak kita menolong orang yang dalam kesusahan. Nah, orang tua pada umumnya mengalami keterbatasan dan kelemahan. Mereka menjadi orang yang lebih butuh ditolong. Nah, waktunya lah kita sebagai anak-anak menolong mereka. Ya, memang faktor yang agak sulit ini karena ada istri dari macam-macam latar belakang gitu Pak Bale. Misalnya anaknya 5, itu kan ada 5 menantu ini yang kadang-kadang anaknya bisa sehati, tetapi menantunya belum tentu bisa juga. Betul, maka dalam pembicaraan di antara anak, yang masing-masing perlu terbuka dengan kondisi rumah tangganya. Ada yang bisa memberikan lebih, ada yang bisa hanya memberikan sedikit. Baik itu waktu, maupun tenaga, maupun bantuan keuangan. Nah, di antara anak, mesti ada kesepakatan, iya, memang kami mengerti, kamu mempunyai keterbatasan, saya lebih bisa memberi, nah yang lebih bisa memberi juga memberikan dengan lebih sukacita. Ya, melihat banyaknya tuntutan atau tanggung jawab anak atau menantu kita itu, sebenarnya orang tua bisa merancangkan segi finansialnya untuk hari tuanya gitu Pak Pol. Jadi tidak terlalu menjadi beban buat anak-anak atau menantu mereka. Betul. Jadi sedapat-dapatnya kalau memang ada uang yang bisa disisihkan sejak awal, disisihkan. Nah, ini akan menolong sekali di hari tua. Orang tua tidak menambahkan beban terlalu besar kepada anak-anak. Sebab memang hidup sekarang beda dengan dulu. Di masa sekarang, bagi kaum muda pun untuk bisa memulai kehidupan tidak mudah ya. Membeli rumah dan sebagainya, harga sudah begitu tinggi. Jadi ya, kalau bisa memang orang tua merencanakan hari tua ini dengan baik. Sehingga tidak menambahkan beban kepada anak-anak. Itu betul. Ya, yang sulit diprediksi itu adalah kalau sakit memang Pak Pol. Itu kan orang bagaimana dia bisa mempersiapkan diri ya, sakit tiba-tiba lalu parah gitu ya. Kan ini anak-anak harus peka terhadap kebutuhan orang tuanya. Di sini memang anak-anak lah yang dituntut untuk peka, betul Pak Gunawan. Jadi mereka yang justru harus berpikir, ya nanti orang tua akan sakit. Nah, kalau sakit bagaimana biayanya? Kalau memang orang tua diberkati dengan kecukupan sampai nanti pun masih bisa, ya baik ya. Tapi kalau tidak, memang anak-anak yang harus mengambil alih tanggung jawab keuangan ini. Nah, maka ada baiknya mereka pun berembuk berbicara. Apakah perlu sisihkan uang dari sekarang, tabungkan uang dari sekarang. Untuk apa biaya pengobatan orang tua kalau mereka nanti jatuh sakit. Itu ide yang baik sekali. Nah, ada orang tua memang yang katanya dengan istilah tidak mau merepotkan anak. Dia memilih masuk ke panti breda gitu, jadi panti jompo gitu Pak Pol. Ini bagaimana Pak Pol? Padahal anak-anaknya mampu, sehingga anak juga merasa tersinggung. Oh kami mampu, kami mau. Tapi orang tua justru yang memilih masuk ke panti breda gitu. Saya pernah dulu melayani di sebuah panti jompo Pak Gunawan. Dan di sana saya berbincang-bincang dengan para orang tua. Ternyata memang ada sebagian yang tidak mau ya, tapi dipaksa karena tidak ada yang merawat di rumah. Namun cukup banyak yang memang memilih untuk masuk ke panti jompo. Kenapa? Sebab mereka berkata di rumah pun kami tidak ada siapa-siapa, anak-anak semua repot. Di sini kami mempunyai banyak teman. Jadi mereka justru merasa ya bahagia, ini tempatnya. Saya mempunyai banyak
kawan-kawan yang senasib bisa saling cerita. Nah, justru mereka bahagia di situ. Saya kira sebagai anak ya kita mesti ya memikirkan kepentingan orang tua pula. Kalau memang orang tua ingin masuk ke panti jompo, kita mesti hormati keinginan itu. Sebab itu adalah hal yang baik buatnya. Tapi kalau dia tidak mau dan kita masih bisa merawatnya, kita rawat sendiri. Ya itu tadi, karena lingkungannya Pak Pol. Jadi orang-orang di sekelilingnya itu yang menyalahkan anak. Orang tuamu kok masuk panti jompo dibiarkan saja, padahal kamu kan bisa untuk membantu orang tuanya itu tinggal serumah gitu Pak. Kalau itu yang terjadi, saya kira anak ya harus berkata jujur bahwa ini bukan pilihan kami. Ini pilihan orang tua. Dan kami sudah mencoba mencegahnya, tapi dia bahagia sekali di sana karena teman-temannya semua di sana. Jadi yang penting itulah orang tua bahagia, ya kami juga bisa bahagia bersama mereka. Ya tapi ada juga anak yang justru merasa senang orang tuanya di panti jompo karena tidak punya beban, lalu dia tidak pernah mengunjungi orang tuanya, sehingga hubungan itu jadi renggang. Nah itu memang juga salah ya. Tetap kita mesti ya memperhatikan mereka. Kita adalah anak dan Tuhan memberikan pelayanan ini kepada kita. Bapak, sebenarnya firman Tuhan khususnya mungkin untuk anak-anak ini yang penting yang mau Pak Paul sampaikan dari mana? Dari Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Tidak terlalu sering ya firman Tuhan itu tuh memberikan janji berkat setelah Tuhan memberikan perintahnya. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan perintah diikuti dengan sebuah janji berkat. Kalau kamu menghormati ayahmu dan ibumu, maka ini yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Nah, ini perintah Tuhan. Menghormati orang tua bukan hanya bisa menganggukkan kepala, ya itu Tuhan ngerti. Kita pun ngerti. Menghormati orang tua artinya memperlakukan mereka dengan penuh kasih, merawat mereka, melindungi mereka, terutama di hari tua di mana mereka sudah lemah dan terbatas. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga